Sekarang misalnya ya, yuridu wa bikumul yusra, Allah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Lata, Uzza, Manat, Lata, Uzza, Manat. Terus ada yang beberapa yang namanya nggak disebut Quran, kata Hubal, kata apa? Hubal. Oleh orang-orang kafir jahiliyah, Lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzza juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum, itu hanya nama yang kamu ciptakan. Makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar istilah kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Niki rungokno nggih kanca-kanca terutama sing hafal Quran. Misalnya aku darani Mustafa iku ganteng, Mustafa iku sugih. Itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya, tapi hakikatnya kan tidak ada. Nyatane ora ganteng, nyatane ora sugih. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut. Kula baleni, tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari apa? Mulut. Misalnya saya bilang, wah Ruhin rambutnya lurus, alim, ganteng, pinter. Ini hanya keluarnya kalimat yang keluar dari mulut, tapi kan nggak ada kenyataannya. Nah, ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Nah, kalau hakikatnya ya batu, bukan Tuhan. Hakikatnya itu batu. Berarti namane pangeran Lata Uzza itu batu apa pangeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir, misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngendikane Allah napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah, tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Jadi nomor dua, ada kalimat yang memang benar. Seperti saya mengatakan 1 ditambah 1 2, 2 tambah 2 4. Nah itu baru hak karena nyata. Dikatakan apa enggak dikatakan ya tetap 2 ditambah 2 4. Sama dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sudah wujud sebelum dunia ngakui la ilaha illallah itu sudah ada apa belum? Kalau bedai. Sebelum ada orang Islam di seluruh dunia, Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Lah berhubung sudah kadung ada, kita hanya menyaksikan. Asyhadu, saya bersaksi. A'lamu, saya tahu. Karena sudah ada, makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Wong sudah ada, kita tinggal tahu, tinggal bersaksi. Nah, kalau yang tidak ada itu mbok dikatakan pun tetap tidak ada, itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut, wong barangnya tidak ada. Itu disebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Iyaquluna illa kadziba. Jadi kalimatnya itu ada, tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Faham ya lah. Mulanya ciri utama agama itu kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil ya pasti tidak ada. Pangeran telu itu tidak ada. Watu jadi pangeran ku ora ono. Santet ngasari dadekno aku mati ku ora ono. Mulane kula nek santet wong ora tau ndonga tolak santet. Wong cara kula santet mboten enten. Nah, percaya jajal kok sing mati ra kowe, paham gitu. Dini gitu. Memang enggak ada. Lho soal misalnya, tapi wonten Gus yang mati ana domen ning wetenge ngene. Ya sing ana dom. Iku jenenge ora santet biasa wedok. Lah nek mati kena santet itu biasa kepelites truk ya mati. Kena virus. Cara kula dipanteni santet itu malah lambat, kadang 3 dina lagi mati. Jas pleng truk. Jas pleng meneh pesawat. Jadi niku sing paling angel ning gone bab tauhid. Sebenarnya tauhid itu gampang, mboten jelimet. Makanya Allah melatih kita yuridu wa bikumul yusra. Andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat Lata dan Uzza. Itu apa? Enggak usah ada orang Islam, enggak ada orang kafir. Enggak usah intervensi. Pasti mereka jawab itu batu. Andekan Isa, Yesus itu dipampang di dunia. Orang polling, orang Islam, kafir, enggak ada intervensi. Pasti akan bilang itu manusia. Paham ya? Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata Uzza dicitrakan itu Tuhan. Nah, itu disebut wa makaru wa makarawa. Jadi dimakru. Dia didesain sedemikian rupa. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal, makanya bilang logos. Log itu logos. Tuhan itu arot. Niki rungokno aja sampai salah, nah salah kafir sampean. Tuhan itu arot, Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya.
Kemudian logos ini nempel di Yesus, kata orang Kristen. Sehingga logos. Logika akal. Makanya kalau orang filsafat darani Tuhan itu akal 1, akal 2, akal 3, akal. Makanya disebut logi, ideologi, log. Nah, pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api. Nanti yang orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu. Yang orang kuno Majusi di mana, di gunung apa? Mungkin orang Sugian di gunung Kawi macam-macam itu terus. Wah, itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di zat. Dan zatnya mana enggak jelas. Itu satu. Nomor dua, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat, nanti butuh nempel nopo? Enggak. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nah, ini pentingnya ngaji. Mulane wong alim mesti wali. Ana wong alim ra wali, goblok-gobloke wong alim. Mergo seneng dhuwit. Kudune wong alim iku wali. Mulane Imam Syafi'i ketika disebutno wali si A wali si B. Nah aku ra wali ning dunya ora ono wali. Dadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nah, ulama wis gak wali ning dunya wis ora ono napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah, ulama ngerti logikanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu. Bahwa itu batu. Karena batu itu wujud. Ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya nggak bisa diketahui. Oh nggak wujud. Agar barang ra wujud kan nggak bisa nopo diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andai kan kita tidak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang kul aminu bihi aula tu'minu. Cek kowe iman, cek ora iman ini enggak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azali. Di kula baleni malih itu memang jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan ning Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot sing nemplek sifat sing nemplek ning berhala-berhala. Nggo ning gone daerah Majusi ning wasani sing nemplek ning napa geni macam-macam. Mon niku walhasil akhirnya semuanya itu kalah dengan tauhid sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang tiang Nasrani pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam. Itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini terus itu ada orang tertarik. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walat itu anak fisik, anak gen. Atau walat maknanya tawalud, konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan pulpen ini benturan itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Yuna ilmu kalam dibakas. Nah kamu bilang diciptakan HP, HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan, terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi. Kamu yang menciptakan suara itu. Enggak, saya tidak punya akal loh. Paham? Nah, lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu tidak ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Soalnya kupingem darani ngono iku suara. Tapi nak cara akal darani sing ngono apa ya watu. Watune apa benturan. Iki cara ilmu kalam. Lah suarane piye kupingku suara. Ya sudah begitu aja nah.
Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu kue yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah Subhanahu wa taala.